Halo, halo. Kali ini aku packing sambil sharing lagi ya. Jadi kemarin itu sempet ada seller lain sharing. Dia dapat returan sih ya. Returannya itu barangnya itu udah sulit buat dijual lagi, atau mungkin kayaknya nggak bisa dijual lagi ya. Kalaupun dijual, jatuhnya jadi barang secondan gitu. Jadi produknya itu fashion, ada yang tas, ada yang baju. Masalahnya itu adalah barang dikirim sama seller sesuai pesanan, tapi pas diterima, kalau emang nggak jadi beli atau apa ya tolonglah langsung dikembalikan, biar sellernya itu nggak kena ongkir. Karena kalau kayak gini sellernya jadi kena ongkir, rugi packing juga, rugi waktu juga, segala macamnya. Terus barangnya ini ternyata sudah dibuka, sudah pernah dipakai, karena tag labelnya itu udah nggak ada. Terus ada noda ini kayak putih-putih kayak bedak mungkin ya. Jadi kan barangnya udah kotor, udah ini, dibersihkan pun masih ada kelihatan. Jadi enggak, karena kan warnanya kan jadi enggak sama dengan yang lain. Nah itu barang baru jadi jatuhnya kemudian dijual kembali jadi barang rusak. Itu seller pasti rugi. Terus ada juga yang ternyata seller ini menemukan produknya dia ini dipakai hanya untuk ngonten. Jadi kayak ya ngonten buat affiliate gitulah. Setelah itu ternyata dikembalikan. Jadi barangnya dapet, kontenannya dapet, diupload video dia dapat komisi, lalu produknya ini dia nggak beli. Jadi dikembalikan, diretur aja. Nah, alasan yang diajukan itu ke sellernya itu adalah produk tidak sesuai dengan deskripsi. Padahal kalau menurut si seller ini, si temanku ini, dia ngirimnya udah sesuai. Warna yang dia mau udah sesuai, ukurannya udah pas. Modelnya juga model yang sama yang dipilih. Jadi ya, tolonglah buat para buyer, para pembeli, bijaklah dalam meretur, bijaklah dalam membeli barang. Kalau bukan kesalahan seller, tolonglah jangan asal kembalikan. Kalau memang seller yang salah, ya wajar, dan kalian berhak untuk mengembalikan barang, berhak untuk meminta uang dikembalikan, itu ya hak kalian. Tapi kalau memang bukan salah seller, ya tolonglah lebih bijak lagi. Kasihan kami para seller-seller ini. Sama satu lagi itu, kalau dari aku sih tentang rating ya, penilaian. Mungkin pembeli ini lebih harus rajin membaca ya, membaca deskripsi produk, melihat foto produknya. Karena biasanya seller itu pasti udah mencantumkan detailnya, berapa jumlah perbungkusnya, atau ada ukurannya, misalnya ukuran apa, terus ukurannya berapa aja. Biasanya itu udah ada mengenai warna, model, dan lain-lainnya. Itu biasanya seller pasti udah merincikan di deskripsi produk. Terus masalahnya kalau kalian nggak baca dan kalian salah beli, itu ya resikonya kalian, karena kesalahannya kalian. Itu jangan langsung memberikan penilaian buruk ke seller. Seller udah kirim barangnya sesuai, fotonya sesuai, ukurannya sesuai, kemasan pun juga masih bagus, kemasan sama, tidak berubah, dan lain-lainnya tuh sesuai semua. Apalagi fotonya dengan fisik produk itu sama ya, depan belakang. Kayak tipe-tipenya, model-modelnya apapun itu sama. Tapi diberikan penilaian buruk dengan alasan produk tidak sesuai. Itu
dengan alasan produk tidak sesuai. Tidak sesuainya itu dari mana? Kita seller ngajukan banding ke Shopee biar ulasan itu dihapus, itu udah nggak bisa. Karena harus persetujuan si pembeli. Sedangkan pembeli ini bisa dengan seenaknya memberikan penilaian buruk. Jadi kalau dia nggak ACC, Shopee pun tidak akan menghapus ulasan itu. Walaupun ulasan itu tidak sesuai kenyataan. Jadi kita udah benar-benar kirim sesuai permintaan, tapi dianya ngasih bintang 1, bintang 2, 3 lah kayak gitu. Dengan seenaknya aja, jadi ya terserah. Sekarang itu kalau di Shopee ya, di Shopee itu pembeli itu enak banget, udah enak banget. Kamu mau menjatuhkan toko saingan, toko yang kamu gak suka, itu gampang banget dengan cara yang seperti itu. Nah masalahnya si pembeli ini kalau di chat dia nggak bales. Kalau dia nggak bales kan berarti ya dianggap nggak ada persetujuan dari pembeli ya untuk menghapus si penilaian buruk tadi. Maka rating itu tetap akan melekat di penilaian produk di toko kamu. Nah itu mempengaruhi penilaian toko secara keseluruhan yang bintangnya itu loh. Karena kan misal pembeli yang baru yang belum pernah belanja di toko itu kan mereka pasti pertama tuh lihat rating toko dulu dong. Zaman sekarang tuh rata-rata pembeli dia ngelihat review dulu, penilaian toko yang udah ada. Nah itu sangat mempengaruhi kalau misalnya ada orang yang sengaja memberikan penilaian buruk. Itu sangat mempengaruhi. Itu entah memang orangnya yang tipikal seperti itu atau memang karena saingan ya, nggak tahu itu. Dan pembeli yang seperti itu udah langsung aku blacklist biasanya. Jadi buat para pembeli, buyer yang sering belanja di online shop, marketplace, apapun itu ya, nggak mesti di Shopee, itu tolonglah lebih bijak. Lebih bijak membeli. Sebelum membeli kita harus membaca, melihat foto produk yang ditawarkan yang ada di situ. Itu detailnya biasanya udah ada, dan kalau memang nggak sesuai sama yang dipesan, silahkan dikembalikan karena itu haknya kalian. Tapi jika memang sudah dikirimkan sesuai, ya diterima karena kalian sudah membeli. Jadi mungkin untuk sekarang itu dulu ya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi di case-case berikutnya.